Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran akuntansi syariah dengan materi konsep dasar akuntansi syariah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Aprilia dan teman saya Nara Celarasati Nasution. Adapun video pembelajaran ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah dari akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rizal SEMSI. Pembahasan ini akan saya mulai dari latar belakang perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan ekonomi global menuntut sistem keuangan yang efisien, transparan, serta berlandaskan moral dan keadilan. Akuntansi konvensional berorientasi pada laba dan sering mengabaikan etika, sehingga Islam menawarkan akuntansi syariah yang berlandaskan tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Akuntansi syariah menempatkan aktivitas ekonomi sebagai ibadah dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Di Indonesia, penerapannya berkembang melalui bank syariah, koperasi, zakat, dan wakaf. Meski pemahaman masyarakat masih terbatas, oleh karena itu perlu kajian mendalam untuk memahami pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, serta perbedaannya dengan akuntansi konvensional. Sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah akuntansi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-muhasabah, yang berasal dari akar kata hasaba yuhasibu, yang berarti menghitung, menilai, atau memperhitungkan. Dalam konteks ajaran Islam, istilah muhasabah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar perhitungan matematis. Muhasabah diartikan sebagai proses introspeksi diri terhadap segala amal dan perbuatan manusia yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian akuntansi syariah menurut para ahli, menurut Hamid 2019, akuntansi syariah adalah sistem pelaporan keuangan yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariat Islam, dengan mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, menurut Muljono 2020, menegaskan bahwa akuntansi syariah merupakan alat kontrol moral bagi pelaku ekonomi muslim. Artinya, sistem ini menjadi mekanisme pengawasan agar setiap keputusan bisnis memiliki nilai ibadah dan terhindar dari unsur kezaliman seperti riba, gharar, dan masyir. Selanjutnya, menurut Capra 2019, mengemukakan bahwa akuntansi syariah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan kesejahteraan umat berdasarkan prinsip tauhid dan ukhuwah Islamiyah. Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah bukan hanya sekedar cabang dari akuntansi modern, melainkan suatu sistem nilai yang berakar pada ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi akuntansi syariah. Tujuan utama akuntansi syariah jauh melampaui sekedar penyediaan laporan keuangan yang akurat. Akuntansi syariah memiliki orientasi spiritual, moral, dan sosial yang tidak dimiliki oleh sistem akuntansi konvensional. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah dan bentuk amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, tujuan akuntansi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan yang jujur dan transparan. Akuntansi syariah bertugas menyajikan informasi yang benar, relevan, dan dapat dipercaya. Transparansi merupakan bentuk kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Informasi keuangan yang jujur memungkinkan para pemangku kepentingan mengambil keputusan secara adil dan benar. Yang kedua, menjamin kepatuhan pada prinsip syariah. Hindari riba, gharar, dan masyir. Setiap transaksi yang dicatat dalam akuntansi syariah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa dari MUI. Misalnya, keuntungan tidak boleh diperoleh dari praktik riba, tetapi melalui kegiatan bisnis yang halal seperti jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, dan bagi hasil atau mudorobah dan musyarakah. Yang ketiga, menegakkan akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Akuntansi syariah menempatkan tanggung jawab tidak hanya secara horizontal atau kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan keuangan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan amanah yang akan diemban. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Sistem ini menolak segala bentuk ketidakadilan dalam distribusi kekayaan melalui sistem profit dan loss sharing. Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, meningkatkan keberkahan usaha dan kemaslahatan umat. Tujuan akhir dari akuntansi syariah bukan hanya memperoleh profit, tetapi juga memperoleh keberkahan atau barokah dan kemaslahatan atau maslahah. Keuntungan yang halal akan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi akuntansi syariah. Yang pertama, pencatatan dan pengawasan transaksi sesuai syariah.
Setiap transaksi ekonomi harus dicatat dengan benar agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan Islam, kejelasan dalam transaksi atau bayinah merupakan bentuk perlindungan hak dan kewajiban setiap pihak. Yang kedua, informasi dan pengambilan keputusan berbasis etika Islam. Informasi keuangan yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan masyarakat. Namun, keputusan tersebut harus tetap memperhatikan etika Islam, bukan sekedar orientasi laba. Yang ketiga, pengukuran kinerja finansial, spiritual, dan sosial. Akuntansi syariah tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi finansial saja, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat. Misalnya, seberapa besar dana sosial yang telah disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah manipulasi. Transparansi merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Setiap laporan harus jujur dan dapat diuji kebenarannya agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan atau garar. Yang kelima, ada edukasi moral dan penerapan etika bisnis Islam. Melalui praktik akuntansi syariah, para pelaku ekonomi dididik untuk selalu berpegang pada nilai-nilai Islam. Pekerjaan akuntan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai dakwah melalui kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sistem akuntansi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Antara lain, yang pertama ada tauhid atau keimanan kepada Allah SWT. Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan manusia hanya pengelola yang harus bertanggung jawab atas amanah tersebut. Setiap keputusan ekonomi harus mencerminkan kesadaran tauhid ini. Yang kedua ada keadilan. Keadilan menuntut agar seluruh transaksi dilakukan secara jujur dan seimbang. Dalam konteks akuntansi, adil berarti menyajikan informasi keuangan tanpa manipulasi dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Yang ketiga ada maslahah atau kemaslahatan umum. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial bagi umat. Keputusan akuntansi harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yang keempat ada amanah dan tanggung jawab. Setiap akuntan dan pengelola keuangan wajib menjaga kepercayaan masyarakat. Informasi yang disampaikan harus benar dan tidak disalahgunakan. Yang kelima ada larangan riba, garar, dan maisyir. Prinsip ini menjadi pembeda utama dengan sistem akuntansi konvensional. Akuntansi syariah hanya mencatat transaksi yang nyata dan halal dan tidak bersifat spekulatif atau mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Setiap laporan keuangan harus dapat diaudit secara terbuka. Prinsip ini sejalan dengan nilai kejujuran yang ditekankan dalam Islam. Yang ketujuh, ada keseimbangan dunia dan akhirat. Akuntansi syariah tidak memisahkan urusan ekonomi dan ibadah. Semua aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah yang membawa kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sekian pembahasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Narat Larasati. Baik, terima kasih pada Dinda atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah berawal sejak masa Rasulullah SAW ketika umat Islam sudah mengenal pencatatan transaksi dalam kegiatan muamalah seperti jual beli, bagi hasil, dan zakat. Prinsip kejelasan dan keadilan dalam pencatatan ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang ditulis dengan jelas. Ayat ini menjadi dasar filosofis akuntansi syariah, bahwa pencatatan bukan sekedar teknis, tapi juga bentuk tanggung jawab moral dan amanah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem pencatatan mulai diterapkan secara terorganisir melalui Baitul Ma'al dan Diwan Al-Kharaj yang mengelola pendapatan serta pengeluaran negara. Bahkan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pencatatan sudah dibedakan berdasarkan jenis transaksi seperti pertanian, perdagangan, dan administrasi publik. Ini menunjukkan bahwa sejak awal peradaban Islam sudah memiliki sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan nilai spiritual. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran untuk kembali menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi sebagai respon terhadap sistem kapitalis yang dianggap materialistik. Tahun 1963 berdirilah Midgam Local Saving Bank di Mesir, cikal bakal bank syariah modern. Lalu tahun 1975 berdiri Islamic Development Bank atau IDB di Jeddah, yang kemudian melahirkan lembaga AAKIFI, penyusun standar akuntansi dan audit syariah internasional. Di Asia Tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad berdiri tahun 1982 dan Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan ini diikuti dengan membentuk DSN MUI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah.
oleh IAI yang menerbitkan PSAK Syariah 101 sampai 112 sebagai pedoman resmi pelaporan keuangan syariah. Kini akuntansi syariah memasuki era digitalisasi, memanfaatkan teknologi seperti blockchain, vintage syariah, dan artificial intelligence untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, muncul konsep Islamic Social Reporting, yaitu laporan sosial yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan tanggung jawab lingkungan. Secara keseluruhan, akuntansi syariah telah berkembang dari masa klasik hingga era modern tanpa kehilangan nilai dasarnya, yaitu keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan umat. Kedepan, akuntansi syariah diharapkan menjadi paradigma utama yang mengintegrasikan aspek ekonomi, moral, dan spiritual dalam sistem keuangan global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Perbedaan keduanya tidak hanya pada cara mencatat, tetapi juga pada landasan nilai, tujuan, dan prinsip dasar. Pertama, menurut landasan filosofis, akuntansi konvensional berakar pada kapitalisme barat yang berorientasi pada laba atau profit. Sementara akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dengan nilai utama tauhid, bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan harus membawa kemaslahatan umat. Kemudian dari sisi tujuan pelaporan, akuntansi konvensional berfokus pada kepentingan investor dan kreditor, sedangkan akuntansi syariah bertujuan memberikan informasi yang benar, adil, dan sesuai syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Kemudian dari sisi prinsip dan larangan transaksi, akuntansi syariah melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Semua transaksi harus berbasis kegiatan ekonomi real seperti murabahah, mudrabah, musyarakah, dan ijarah. Kemudian dari konsep pengakuan dan pengukuran, pendapatan dalam akuntansi syariah diakui berdasarkan akad dan realisasi keuntungan yang halal, bukan sekedar pencatatan akrual. Selain laporan keuangan, juga ada laporan sosial syariah seperti zakat dan sedekah. Kemudian dari sisi struktur pengawasan, akuntansi konvensional hanya diawasi auditor keuangan, sedangkan lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Kemudian dari sisi aspek sosial dan spiritual, akuntansi syariah menilai keberhasilan tidak hanya dari laba, tapi juga dari keberkahan dan kontribusi sosial seperti penyaluran zakat, infak, serta manfaat bagi masyarakat. Kemudian di sini materi selanjutnya kami ada buat studi kasus internasional. Nah, contoh nyata penerapan akuntansi syariah dapat dilihat pada Bank Al-Rajhi di Arab Saudi, salah satu bank syariah terbesar di dunia yang seluruh kegiatannya berbasis akad halal seperti murabahah dan ijarah, serta diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Bank ini menggunakan standar AAKV yang menjamin transparansi dan keputusan syariah. Negara seperti Bahrain dan Qatar juga menerapkan AAKV yang memuat laporan zakat dan bagi hasil berbeda dengan sistem konvensional IFRS. Kemudian pada penelitian yang menunjukkan bahwa standar AAKV memang meningkatkan keadilan transparansi dan akuntabilitas sosial karena menekankan nilai moral dan spiritual, bukan hanya keuntungan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selanjutnya kesimpulannya adalah akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, akuntansi syariah menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan sarana mencapai kemaslahatan umat. Melalui penerapan prinsip tauhid, amanah, dan maslahah, sistem ini tidak hanya menghasilkan informasi keuangan yang andal, tetapi juga menjaga etika serta moralitas bisnis. Perkembangan akuntansi syariah dari masa klasik hingga era digital menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan substansi dan spiritualnya. Bahkan terbukti menjadi sistem
global yang adil dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini mengenai konsep dasar akuntansi syariah. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.